awakmu iso ndusel karo bojone tanpa tak khawatir digerebek warga itu hal yang sangat ayam sekali. Itu hal yang bagi orang-orang yang FBB mungkin tidak bisa merasakan gitu ya. Beda orang pacaran dan orang menikah itu. Orang pacaran itu kalau WhatsApp isinya itu penuh dengan kata-kata gitu. Tapi setelah menikah itu penuh dengan angka-angka karena tagihan, semua tagihan gitu. Semua hubungan yang udah berjalan lama, mau pacaran, menikah dan lain-lain, maknanya tuh berbeda dengan ketika kita baru dekat dengan seseorang. Menikahlah dengan mewah. Karena Anda bayangkan, bapakmu camat kok nikahi diam-diam sederhana, mesti dituduh meteng dhisik, Pak. Otak manusia itu baru berkembang sempurna di pertengahan 20-an. Dia nggak bilang angka 25 sebenarnya gitu. Jadi anggap aja pertengahan 20-an itu adalah 24, 25, 26. Oke, selamat sore hadirin berdebah jemaah yang banyak tingkah ya. Dan ini kawan-kawan kita bakal ngobrol santai soal sirkus pernikahan. Nah buat kawan-kawan yang bawa pasangan, yang masih HTS-an, apalagi FWB-an, nah sekarang cocok buat kita bahas ke langkah demi serius ya. Jadi soalnya lagi banyak masalah nih anak muda dalam soal cinta gitu. Dan boleh kita bakal langsung dengan Mas Agus Yudhoyono dan juga Mbak Lia ya. Nah itu ya. Dan di sini Mas Agus Yudhoyono ini baru dapat gelar doktor dari Unair. Itu mereka salah tag soalnya. Harusnya kan Agus Magelangan. Harusnya Agus Yudhoyono yang asli gitu. Tapi malah ke Agus Magelangan. Dan inilah beliau yang akan memberikan wacana kehidupan serius. Karena bayangkan kawan-kawan, di Twitter tuh lagi banyak viral-viralnya nih soal ya menikah itu sangat menyeramkan gitu. Di situ problemnya tuh. Dan ditambah lagi soal child free dan lain-lain. Jadi memang menikah memang cukup menyeramkan ya. Apalagi ditambah kalian kalau nikah ini nih, orang-orang yang datang ke nikahan kalian itu teman-teman bapak kalian dan ibu kalian. Bukan teman-teman tongkrongan kalian gitu. Jadi pas salaman-salaman itu tidak ada yang kalian kenali gitu. Dan bayangkan banyak duit yang keluar hanya untuk kasarnya itu formalitas terkadang. Nah makanya mari kita bedah bersama-sama supaya tren nikah di KUA itu ada gitu. Supaya tidak ada gengsi-gengsi lagi. Menikah itu urusan lain, punya anak juga urusan lain. Itu tidak sepaket kawan-kawan masalahnya. Apalagi di Twitter itu juga ada soal viral gimana kalau anak kamu bilang kayak gini, saya kan tidak diminta terlahir katanya. Jawabannya apa? Lah ngatur katanya. Jadi banyak orang yang belum siap menjadi sosok orang tua. Menjadi ayah dan ibu ya itu urusan lain gitu. Oke, itu ya pembukanya. Oke, sekarang kita langsung ke Mas Agus Magelangan dan Mbak Lia Fahmi. Nah. Salam. Mbak. Nah ya, oke, kita kasih permukaan lagi. Saya izin perkenalan dulu, saya jurusan psikologi, jadi kayaknya cukup cocok nih untuk membawakan dunia yang serius ini. Dan Mbak Lia juga dari psikologi ya. Dan Mas Agus, kalau Mas Agus dari mana Mas Agus itunya? Secara pendidikan? Oke. Saya kalau pendidikan lulusan SMA ya, saya tidak punya keilmuan tertentu gitu. Tapi kalau nikah udah 5 tahun, saya pikir 5 tahun itu jauh lebih di atas sudah banyak semester lagi. Oh benar. Karena saya ada matkul konseling perkawinan itu tidak terlalu ini. Ya daripada yang 5 tahun ini ya. Oke, kita ngobrol santai aja. Siap. Jadi benar-benar bisa langsung timpal-timpalin aja. Nah ini buat kita lempar ke Mas Agus dulu aja kali ya. Gimana Mas Agus nih dengan di jagat anak muda dan sosial media itu ya kalau temanya marriage is not scary, masalahnya memang se-scary itu yang sedang viral sekarang gitu. Ditambah FWB make it happy gitu. Nah itu masalahnya gitu, gimana tuh dengan fenomena itu? Sebenarnya di buku ini justru ingin menunjukkan bahwa menikah itu tidak semenakutkan itu, tapi juga tidak semenyenangkan itu. Jadi saya pikir gini,
Pacaran itu kan ruang di mana Anda punya waktu dan kesempatan dan tempat untuk menyembunyikan keburukan-keburukan kalian dengan pasangan kalian kan. Awakmu pengen ngentut wes semelodius mungkin kan kalau kalian iso pas ngentut ki ngomong karo mang hoi seolah-olah kentutnya itu terkamuflasekan gitu. Jadi banyak keburukan-keburukan kalian yang kalian sembunyikan saat pacaran, tetapi saat kalian menikah keburukan-keburukan itu tidak bisa kalian sembunyikan karena memang tidak ada kesempatan untuk itu. Kalian akan bersama ber-24 jam dan tidak ada keburukan yang bisa kalian sembunyikan. Jadi saya pikir menikah itu apakah buruk? Ya akan ada banyak hal-hal yang membuat hidup kalian menjadi lebih menderita, itu jelas Pak. Jadi tidak semua menikah itu untuk kemudian enak-enak, itu ya enggak gitu. Waktu kalian akan menjadi lebih sempit, pergaulan kalian akan menjadi lebih tidak enak gitu. Kebebasan kalian membeli barang akan menjadi lebih terkurasi gitu. Kalian pengen beli apa-apa harus izin istri, kalian pengen main harus ingat waktu gitu. Tetapi penderitaan itu memang harus kalian bayar karena kalian mendapatkan banyak kenikmatan-kenikmatan yang jauh lebih besar dari itu gitu. Loh, kelon halal itu kan bukan hal yang murah Pak gitu. Awakmu iso ndusel karo bojone tanpa tak khawatir digerebek warga itu hal yang sangat ayam sekali gitu. Hal yang bagi orang-orang yang FBB mungkin tidak bisa merasakan gitu ya. FBB itu kalau memang orang-orang yang punya iman yang bagus gitu. Ben kita intelektual Pak. Jadi kadang Anda bisa tidur dengan pasangan Anda dengan halal, dengan enak tanpa takut digerebek warga dan sebagainya, itu adalah kenikmatan gitu. Anda bisa memandangi anak Anda pagi hari, itu jenis kenikmatan tersendiri gitu. Anda punya tempat untuk curhat kepada orang yang mungkin dia bisa memberikan solusi kepada Anda, itu adalah kenikmatan tersendiri. Dan kenikmatan-kenikmatan itu yang memang harus Anda bayarkan dengan harga ketidaknikmatan yang lainnya gitu. Kalau kata Mas Put, saya ingat banget kata Mas Putut itu. Beda orang pacaran dan orang menikah itu. Orang pacaran itu kalau WhatsApp isinya itu penuh dengan kata-kata gitu. Tapi setelah menikah itu penuh dengan angka-angka karena tagihan, semua tagihan gitu. Jadi saya pikir menikah itu apakah semenakutkan itu? Mungkin iya, tetapi juga tidak, menikah itu tidak semenakutkan itu, tapi juga tidak semenyenangkan itu gitu. Anda menikah atau tidak menikah itu Anda pasti akan selalu punya masalah gitu. Banyak masalah orang yang sebelum menikah itu mungkin jauh lebih besar daripada orang yang sudah menikah, pun sebaliknya gitu. Ada orang yang belum menikah tapi pinjolnya 40 yuto, dia harus tutup lubang, gali lubang tutup lubang, itu masalahnya besar gitu. Ada orang yang mungkin sudah menikah tapi dilalai kok ya rezeki ini lancar, itu ya ada, dan saya pikir semua itu terjadi di banyak kehidupan kita gitu. Jadi apa kemudian menikah semenakutkan itu? Saya pikir enggak gitu. Karena kita harus proporsional melihat banyak hal gitu. Menikah tidak semenakutkan itu tapi juga tidak semenyenangkan itu gitu. Nah Mbak Lia nih, di jurusan psikologi itu stereotipnya kayak gini. Kalau gak dia rawat jalan, ya berarti dia ingin ngobati. Nah masalahnya nih yang rawat-rawat jalan ini, untuk keterbukaan kita menikah dengan pasangan kan menjadi PR besar tuh. Lah gimana saya harus mengungkapkan kekurangan-kekurangan saya untuk nikah gitu. Dengan kepasangan itu gimana coba untuk pembukaannya kayak gitu? Itu menarik, pertanyaanmu sangat menarik ya. Karena memang kita cenderung dengan pasangan itu ingin menunjukkan sisi terbaik kita. Nah, iya. Diri kita versi terbaik yang kita inginkan gitu. Yang kadang-kadang kita belum begitu juga sebenarnya. Cuma kita ini kan ada istilahnya ideal self dan ada real self gitu. Yang kita tunjukkan ke pasangan kita itu biasanya ideal self-nya, yang kita inginkan. Ideal self tuh yang kita bayangkan, aku tuh pengen menjadi orang yang begini gitu. Tapi pada saat pacaran belum tentu kita begitu. Iya kan, belum tentu kita begitu gitu kan. Real self-nya mungkin gak seperti itu. Nah tantangannya ketika pacaran adalah, makanya ada beberapa konten kreator itu, orang-orang influencer-influencer pernikahan gitu ya, ada yang mengusulkan seminimal-minimalnya pacaran tuh 2 tahun. 2 tahun, aku nggak tahu ukuran 2 tahun tuh dari mana, tapi aku bisa memahami kenapa dia bilang 2 tahun gitu. Karena yang ingin dilihat itu kan konsistensi, reliabilitas. Aduh anak psikologi banget ya. Maksudnya yang dilihat itu adalah apakah perilakunya itu konsisten gitu kan. Dan apakah reliable gitu. Dan dianggap waktu 2 tahun tuh mungkin cukup untuk bisa melihat itu gitu kan. Nah kalau misalnya pacaran itu ingin dibuat menjadi media yang betul-betul saling mengenal gitu ya. Yang mana saya juga sebenarnya pacaran itu cuma salah satu aja, ta'aruf juga sebenarnya memungkinkan juga untuk itu. Cuma beda metode aja sebenarnya gitu kan. Ya manfaatkan pacaran itu sebagai sebagai ruang memang untuk mengenal diri sendiri dan mengenal pasangan kita gitu. Persoalannya adalah kenapa orang pacaran pada awalnya? Karena suka. Karena suka gitu kan. Ketika suka, apa yang kamu inginkan? Dapat kesenangan dari ya apa ya? Paling gampang
berdekatan kan. Berdekatan. Pengen selalu bersama gitu kan, pengen selalu bersama, menghabiskan waktu bersama, melakukan hal-hal yang menyenangkan gitu ya. Yang akan menjadi sulit adalah ketika kalian pacaran, sasarannya atau agenda kalian di dalam pacaran itu adalah untuk bersenang-senangnya itu tanpa kemudian membicarakan hal-hal yang pahit-pahitnya itu apa ya? Maksudnya itu tanpa membicarakan hal-hal yang sejatinya kalian alami gitu. Dan nggak akan ada pembahasan tentang pahit-pahitnya itu kalau misalnya nggak ada ide untuk menikah. Paham nggak sih? Jadi kalau menikah otomatis kan ada banyak hal yang harus didiskusikan. Kamu gimana, kamu tidurnya lampunya nyala apa mati gitu kan. Yang seperti itu gitu kan. Tapi kalau sebatas untuk bersenang-senang aja, having fun, punya teman, nggak kesepian dan lain-lain, kan pacaran aja nggak apa-apa kan? Betul. Tapi Mbak soal tadi ya, terkadang justru orang-orang tuh dengan jual kesedihan biar diterima pacarnya. Jadi biar kasihan. Akhirnya ngajak deep talk. Nah, kadang kayak gitu sekarang. Jadi kekurangan itu dimanfaatkan untuk jual kesedihan sekarang tuh. Itu trik. Betul sih, dan sebenarnya nggak cuma dalam konteks orang pacaran, orang yang sudah menikah itu juga jual kesedihan untuk seseorang yang dia target juga gitu kan. Dan itu nggak ada yang salah dengan itu kok. Siapa tahu dengan itu kemudian orang nggak selalu, mungkin pada awalnya memang niatnya adalah aku punya masalah nih, aku punya materi ini untuk ngobrol sesuatu sama dia buat deep talk gitu kan. Pada awalnya mungkin begitu gitu kan. Tapi seberapa lama ketika kamu pacaran, seberapa lama kamu akan bisa begitu gitu. Maksudku ketika hubungan itu masih hangat, ketika kemudian kamu masih punya perasaan yang apapun yang dia katakan, yang lebih penting itu adalah keberadaan dia, di situasi itu mungkin masih bisa begitu gitu. Tapi yang namanya semua hubungan yang sudah berjalan lama, ya nggak sih Pak, jadi biasa-biasa aja nggak sih? Yang udah 5 tahun nih. Semua hubungan yang udah berjalan lama, mau pacaran, menikah dan lain-lain, maknanya tuh berbeda dengan ketika kita baru dekat dengan seseorang. Nah ya kawan-kawan, kalian yang udah putus baru seminggu atau 3 bulan itu apa gitu. 2 tahun tuh minimal ya. Ini kata psikolog ya, bukan kata saya. Nah kita coba tanya ke Mas Agus. Jadi gini, kalau pacaran tuh kan ada tipsnya biar kita saling mengenal. Jangan diajak ke bioskop katanya. Kalau ke bioskop kan nonton film. Nah ada semacam saran-saran kayak gitu. Ya mungkin harus naik gunung kali ya, biar saling mengenal katanya kayak gitu kalau naik gunung. Tapi coba kita tanya ke Mas Agus. Mas Agus PDKT-nya gimana nih yang udah menjelang 5 tahun nikah? Coba ceritakan. Gini, saya pikir kayak kalau tadi kamu bilang ada banyak orang menjual kesedihan dan kemudian Mbak Lia bilang Mbak itu nggak salah, saya pikir aku sepakat gitu. Saya pikir gini, kita itu selalu punya siasat untuk mendekati siapa target kita, ya kan? Sekonyol apapun itu, dan itu siasat, namanya siasat itu bahkan dalam agama Islam itu dusta diperbolehkan kalau itu bersiasat dalam perang kan? Itu istilahnya ngono lah. Jadi gini, dulu saya pikir ini hal yang juga mungkin dirasakan oleh banyak orang. Kalian pasti akan selalu berusaha menyukai apa yang target kalian sukai. Orang misalnya bandnya gak seneng Muse, tapi gara-gara cewek sih gak seneng Muse, Anda sok-sokan, wah aku sayang ngrungokne Muse. Padahal mungkin Anda gak suka sama musiknya gitu. Kita akan selalu berusaha untuk mau menyukai apa yang masih target kita sukai gitu. Begitupun saya pikir juga itu hal yang dulu sering saya praktikkan gitu. Nah kebetulan saya dan pasangan saya dulu target saya, karena dalam hal ini Kalis ya, jangan yang lain. Karena buku ini dituliskan setelah saya menikah dengan dia. Kalis kebetulan suka sama Dewa 19 dan saya suka juga sama Dewa 19, jadi kami merasa agak cocok gitu. Dan saya suatu saat itu ngajak Kalis nonton konser di Solo, saya inget banget, tiketnya 750.000 gitu. 2 orang itu, mohon maaf saya itu keluar banyak modal Pak untuk bisa ngajak ngedit. Wow. Dan saya pikir itu sangat worth it karena sekarang udah balik modal sih. Jadi gini, 750.000 kali 2, karena 2 orang kan 1.500.000. Belum nanti saya nginep, transport dan lain sebagainya gitu. Dan saya berani tuh keluar investasi itu. Saya menganggapnya itu sebagai investasi gitu. Anda bolehlah mahar infak atau apa. Saya menganggapnya sebagai investasi gitu. Saya ngajak Kalis nonton konser. Dewa itu pertama kali saya ngedit, dan kemudian ketika saya tanya, Kalis kenapa dulu kamu mau saya ajak ngedit? Jawabannya Kalis sangat agak ekonomis. Saya tidak mungkin menolak lelaki yang mau menabung 1.500.000 untuk ngajak saya nonton konser gitu. Jadi banyak orang menjual kesedihan, saya berusaha menjual kemewahan kepada dia. Jadi terserah Anda bisa menjual apapun kepada target Anda, dan saya pikir tinggal ya dalam dunia pacaran itu kan kita seperti memainkan jala gitu. Teknik mana ya, teknik yang saya pakai itu akan bekerja
kepada siapa gitu. Dan teknik menjual kemewahan itu ternyata bekerja kepada Kalis karena kebetulan dia miskin, saya miskin gitu. Dan ketika saya pameri kemewahan saya gitu, karena waktu itu gaji saya sudah agak lumayan lah, saya udah kerja di Mojo gitu dan jadi redaktur, punya penghasilan yang ya, jauh di atas penghasilan kawan-kawan saya di kampung, saya bisa agak kemaki gitu dan Kalis termakan oleh itu gitu. Kemudian saya ajak kowe ngekos ning Jogja wae gitu biar kita makin dekat. Dia kemudian diterima kerja di sini gitu. Dan setiap pagi itu saya ajak makan soto bareng. Gitu. Dan ketika dia tanya, dulu kami masih belum pacaran tuh dan Kalis juga bilang, saya tidak akan mulai ajakan seorang pria yang setiap hari mengajak saya makan soto. Jadi bayangkan, tiket, kemudian gastronomi, perut kan. Jadi Anda bayangkan, kita berusaha memuaskan dia di berbagai bidang dan lini gitu. Dia mulut dia saya manjakan, ya kan, pendengaran melalui konser Dewa saya manjakan. Kamu suka apa? Saya suka Naif. Saya ajak dia nonton konser Naif. Gitu. Kalau Naif, mohon maaf, tiketnya rada murah Pak dibandingkan Dewa. Naif dulu masih sebelum bubar ya. Naif masih agak murah gitu. Dan dia sangat suka itu. Jadi saya pikir banyak pendekatan, banyak teknik dan lain sebagainya yang itu bekerja pada perempuan gitu. Dan nah ini yang mungkin ingin saya sampaikan ke teman-teman. Ketika saya ngajak makan soto, ketika saya ngajak dia nonton konser dan lain sebagainya, itu semua selalu butuh biaya. Nah, iya itu. Nah, jadi saya pikir nasihat paling bagus buat para teman-teman, enggak cuma cewek, enggak punya cowok ya, enggak cuma cowok, tapi juga cewek. Salah satu kunci hubungan yang baik ketika kalian PDKT adalah Anda harus punya biaya yang mantap gitu. Ini mungkin agak agak kapitalis lah atau apa. Tapi memang dalam berbagai hubungan itu keuangan sangat penting. Bukan cuma pacaran, bahkan setelah menikah. Anda lihatlah, saya pernah baca tuh di survei, 80% kasus perceraian itu karena masalah ekonomi. Bukan karena ketidakromantisan atau apa, masalah ekonomi Pak. Dalam pacaran pun begitu gitu. Kita bisa mendekati perempuan atau target kita dengan satu teknik. Tapi kalau kita punya uang banyak, kita bisa mempraktikkan banyak teknik gitu. Iya kan? Itu masuk akal aja gitu. Jadi saran saya, itu saya selalu bilang ke teman-teman, rajinlah bekerja, carilah uang yang banyak gitu. Jadilah orang yang punya potensi penghasilan yang tinggi. Kenapa? Karena itu cara yang paling masuk akal bagi kamu agar punya banyak teknik untuk kita kan tidak tahu ya love language perempuan yang kita suka itu apa ya? Iya kalau cuma word affirmation, tapi kan tidak semua perempuan word affirmation gitu. Ada yang dipuaskan dengan hadiah gitu. Hadiah ini harus selalu bayar Pak, karena Anda harus beli. Anda tidak bisa setiap hari membuat kerajinan tangan untuk dikasih. Ya kalau perempuan yang kalian suka itu punya fetish sama kertangkes, tapi tidak semua perempuan seperti itu. Jadi saya pikir salah satu rahasia pendekatan yang paling masuk akal itu adalah jadilah sosok yang memang tidak harus kaya, tetapi punya potensi penghasilan gitu. Itu agak masuk akal. Itulah kenapa bedanya buku saya yang Seni Mamikasi dan Seni Siklus Pernikahan ini. Karena di buku Siklus Pernikahan ini saya mulai agak realistis bahwa ternyata ya hubungan asmara, hubungan pernikahan dan sebagainya itu bisa dipertahankan dengan uang gitu. Membangun hubungan itu dengan perasaan tapi mempertahankannya tetap dengan penghasilan kan. Itu. Jadi saya pikir uang itu menjadi hal yang agak krusial. Bukan cuma dalam hubungan pernikahan, dalam pacaran pun seperti itu. Gitu. Jadi yang masih nganggur jangan dulu pacaran ya kawan-kawan. Ya saya juga nganggur sih masalahnya. Nah kita coba pindah ke Mbak Lia dulu ya. Karena di sini kalau kata Pak Agus kan di sirkus pernikahan. Ketika udah nikah, coba kita tarik dulu ke sebelum hari bersamanya. Mbak Lia, dulu waktu saya SMA saya jarang pacaran karena gak punya modal tadi. Bukan karena saya nggak pede ya untuk strateginya, cuman nggak pede raktirnya aja. Nah dari sudut pandang perempuan kira-kira Mbak Lia, apakah orang-orang kere ini tapi romantis bisa nggak tetap mendapatkan hati gitu? Itu gimana coba? Pengalamanku agak beda ya dengan Agus ya. Oke. Coba. Mungkin itu tergantung pada apa yang penting, apa yang berharga bagi seseorang. Kalau misalnya tadi Agus bilang aku miskin, Kalis miskin, ketika dipenuhi hal-hal yang mungkin Kalis merasa tidak bisa mendapatkan ketika tidak bersama Agus, mungkin itu sesuatu yang bermakna gitu. Tapi kalau Agus ketemu dengan orang yang tercukupi dari sejak kecil gitu misalnya dan tidak memandang itu hal yang berharga gitu ya, nggak memandang itu hal yang berharga, mungkin itu akan dimaknai biasa-biasa aja gitu. Makanya yang terpenting juga adalah mengenali apa yang berharga bagi orang itu gitu.
Apa yang berharga bagi seseorang itu? Kalau misalnya duit zaman saya pacaran sama mas-mas yang di belakang sana. Tapi kalian mungkin tidak akan menemukan karena ada 1, 2, 3, 4, 5 mas-mas di belakang itu. Ketika kami masih dekat gitu tuh, uang tuh bukan bukan sesuatu yang mempertahankan hubungan itu gitu. Justru yang kemudian membuat rekat adalah obrolan-obrolan bersama masnya gitu. Hal-hal yang kemudian memancing kepuasan intelektual, gaya banget ya. Gaya banget. Soalnya dulu kan aku ikut ekstra kampus nih, ikut salah satu ekstra kampus. Tipikal anak ekstra kampus kan gitu ya, ngobrol-ngobrol hal-hal ya isu-isu berita. Sampai sekarang kebiasaan itu sebenarnya. Tapi itu yang kemudian memunculkan, wah aku cocok banget nih sama dia. Dan ada satu hal yang saya justru baru sadari saat ini. Belum lama, baru beberapa bulan ini gitu. Kenapa kemudian hubungan ini long last, even kemudian kami LDR sekitar 2-3 tahun, 2,5 tahun gitu ya. LDR itu? LDR, itu Jogja Pekanbaru waktu itu. Kenapa kok bisa hubungan itu bertahan? Mungkin karena ada hal yang gak tercukupi di aku. Jadi aku 2 dari 3 bersaudara. Aku dengan kakak pertamaku punya sibling rivalry yang parah gitu ya. Yang sibling rivalry yang betul-betul kronis gitu ya. Dan pasanganku adalah anak pertama dari 4 bersaudara dan dia tipe kakak yang ngemong gitu. Dan aku merasa mendapatkan sosok kakak itu dan nggak tahu kenapa, aku baru ingatnya sekarang, nggak tahu kenapa aku selalu interest awal-awal ketemu orang itu, aku interest tuh selalu sebagai, aku akan selalu suka dengan yang jarak usianya tuh jauh di atasku gitu. Dan itu pada awalnya itu akan dianggap sebagai kakak gitu-gitu ya. Jadi sebenarnya ada kompleks itu sebenarnya gitu kan. Ketika kemudian bertemu dengan pasanganku yang dia anak pertama lalu kemong dengan adik-adiknya, itu rasanya tuh kayak mendapatkan apa yang kamu nggak punya selama hidupmu, kamu mendapatkan dari dia gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita balik ke Agus tadi gitu kan, sebenarnya yang berharga itu apa gitu. Ya kalau kamu bilang gimana kalau misalnya aku romantis tapi nggak punya duit. Kalau misalnya bagi dia yang penting memang afeksi yang full gitu misalnya, yang nggak ada salahnya itu bisa aja. Tapi bagi perempuan-perempuan yang ya itu tidak terlalu dia butuhkan, ya kamu juga akan diabaikan. Gitu. Oke, jadi kawan-kawan yang nganggur dan belum punya duit, carilah cewek yang long life-nya itu quality time. Nah, kan nganggur gitu kan. Coba kita ke Pak Agus lagi nih. Pak Agus, di Jepang itu kan budaya pacaran itu split bill itu kuat. Beda dengan Indonesia. Makanya salah satu insecure-nya tuh itu, salah satu saya ya dulu. Wah kok gak kayak Jepang gitu. Tapi menurut Pak Agus gimana nih budaya split bill dalam pacaran bahkan pernikahan? Ini tentu ini saya kasih disclaimer di awal ya. Jadi saya ngasih tahu, saya dan Kalis itu sebagai pasangan suami istri, kami bahkan sampai sekarang benar-benar split bill sampai sekarang. Jadi misalnya kebutuhan rumah tangga kami misalnya 1 bulan 6 juta, kami benar patungan, saya 3 juta, Kalis 3 juta. Jadi apakah konsep itu bisa dipakai oleh semua rumah tangga? Tentu saja tidak. Kebetulan saya bekerja, Kalis bekerja, dan kami mengambil konsep itu. Saya dulu pas pertama kali mau menikahi Kalis itu agak takut, wah dengan feminis ya. Iya ya aku, nafkahi ora ya. Dulu mikir gitu Pak. Itu kekhawatiran yang akhirnya aku tanya, Lis, ini aku gak ngerti. Aku kan feminisme ya ora pati mudeng dulu aku bilang gitu. Iki nek mbone awake dhewe umpama aku begitu. Jadi umpama kita menikah itu nafkahnya bagaimana gitu. Ya gimana kalau kita patungan? Cocok gitu. Aku cocok gitu. Karena sebenarnya secara ekonomi itu adalah langkah yang menguntungkan bagi saya, Pak. Karena sekarang penghasilan Kalis itu lebih tinggi daripada saya. Jadi gini, ini lebih ekstrim, berkali-kali saya ceritakan. Rumah saya itu, ya walaupun secara kebutuhan ekonomi kami patungan, tapi sebagian besar itu yang membiayai itu Kalis gitu. Ketika kami ngontrak rumah itu, yang beli sofa itu Kalis, yang beli TV itu Kalis, yang beli kulkas itu Kalis, yang beli ranjang itu Kalis, beli kompor itu Kalis, yang beli mesin cuci itu Kalis gitu. Saya itu cuma beli sapu sama logo Garuda Pancasila, Pak. Anda bayangkan betapa. Tapi saya bilang soal gini ya, itu saya pede karena sapu itu kan kebersihan dari iman gitu. Kebersihan itu sebagian dari iman kan. Garuda Pancasila, nasionalisme tidak ada harganya gitu. Saya pede gitu karena gini, tidak semua orang itu tentu bisa menerapkan itu gitu. Tetapi saya pikir agak tren itu kan sebenarnya tren split bill di kita itu kan mulai mengemuka ketika ada tren aplikasi dating kan sebenarnya. Jadi orang ketemuan mereka belum berkomitmen, jadi mereka
Masa aku sing bayari gitu. Masa aku sing jadi karena tren muncul ya Bumble dan lain sebagainya itu kan kemudian ada orang-orang yang bertemu untuk mencoba menjalin hubungan tapi belum berkomitmen, akhirnya kemudian yo split bill dikit wong memang belum berkomitmen. Loh kok enak gitu. Karena kok ternyata itu tidak saling memberatkan gitu dan sebagainya, akhirnya kemudian mulai membudaya dan kemudian itu mulai terjadi di banyak anak muda. Jadi saya pikir pernikahan itu adalah ya soal kesepakatan gitu. Jadi salah satu kunci hubungan yang bagus itu adalah ya kamu dan pasanganmu sepakat atau enggak gitu. Nek wis sepakat ya wis aja rungokke omongane wong gitu. Bagi banyak orang tuh saya itu kalau cerita di kampung, gue karo kalis gimana? Ya aku karo kalis patungan gitu. Orang-orang tuh wah wong lanang kok njaluk patungan karo bojone iki koyo ora ndek isin. Lah aku karo kalis seneng ya gitu. Saya dan kalis, kenapa kami merasa harus patungan? Karena ada banyak alasan-alasan tertentu. Saya dan kalis itu kebetulan kami sama-sama sandwich generation. Saya itu masih membiayai bapak, ibu saya dan adik saya di rumah. Begitupun kalis. Kalis itu mertua saya itu stroke. Jadi pengobatan dan sebagainya itu kalis yang nanggung gitu. Jadi split bill itu kami ambil agar kalau saya membiayai keluarga saya di kampung, aku tidak perlu izin. Begitupun kalis kalau ingin membiayai keluarga di kampungnya, kalis juga tidak perlu izin. Kami sama-sama enak gitu. Jadi ada alasan fondasi sosial di mana kami merasa perlu benar-benar patungan 50% itu ya karena ada alasan-alasan seperti itu dan kita sepakat gitu. Jadi saya pikir saya setuju tuh dengan tulisan di bokong truk tuh. Selain donatur dilarang ngatur. Jadi saya pikir itu hal yang ya kan? Saya dengar kalau kata Soleh Solihun itu dengarkan hanya 2 orang. Keluargamu dan orang yang ngasih kamu duit. Jadi kalau orang gue ngekei duit ya ora, keluarga ya ora kok ngatur-ngatur uripku gitu. Jadi saya pikir saya agak sepakat dengan itu. Saya mulai tidak kemudian tidak harus mengikuti orang lanang harus membiayai 100%. Karena enggak juga, karena ya di keluarga saya kebetulan saya bekerja, kalis bekerja dan dilalah kok gaji dia lebih besar daripada saya gitu. Wah, kesempatan kan? Kesempatan dan ketika kami melakukan itu ya saya cocok, kalis cocok, ya kenapa enggak gitu. Jadi saya pikir split bill itu pantas atau tidak, apakah di sini cocok untuk jadi budaya atau tidak, ya lagi-lagi tergantung kesepakatan. Hubungan itu akan berjalan langgeng kalau memang si 2 orang itu punya kesepakatan dan sama-sama menepatinya dan sama-sama menjaganya gitu. Ya jadi ya omongan tetangga itu memang mengerikan ya soal kesepakatan ini. Nah kira-kira nih dari Walia nih ya, soal uang lagi nih. Ini kan kalau nikah itu yang dikhawatirkan apa? Resepsinya harus gede, mahal. Yang diundang juga orang-orang kenalan orang tuanya, bukan teman-teman tongkrongan si yang nikahnya gitu. Nah, itu kan menjadi problem juga tuh dalam soal sekarang nikah itu selain karena takut belum mengenal pasangan, takut dengan biaya nikah. Ngutang lagi nanti itu. Itu gimana tuh? Saya terus terang agak kurang relate dengan itu ya. Karena saya berasal dari budaya di mana pernikahan itu ditanggung oleh keluarga besar gitu. Jadi di keluarga saya itu, saya dari Pekanbaru. Jadi budaya di tempat kami itu matrilineal gitu ya. Dan satu acara itu justru ketika saya kan terlihat santai. Waktu itu saya di Jogja nih, acaranya di Riau tapi saya di Jogja. Ketika teman-teman saya melihat saya begitu santai, tidak melakukan apa-apa. Kalau anak sekarang tuh apa sih hebohnya? Dia apa dulu? Tes nyari gedung, terus apa lagi? Ngetes Kebaya, baju, terus ngetes makanan, catering dan lain-lain gitu-gitu kan. Kayaknya tuh padat banget gitu kan kayaknya. Ketika aku menikah, aku nggak melakukan semua itu blas, kecuali undangan. Kecuali undangan. Itu pun aku ngurusi undangan pun itu karena disindir temanku. Kok kamu santai banget, kok kamu nggak melakukan apapun, kamu sebentar lagi menikah loh, bla bla gitu-gitulah. Ya oke lah aku tunjukkan, aneh banget ya zaman itu ya, kenapa aku harus menunjukkan ke temanku kalau aku berpartisipasi gitu ya. Oke lah undangan tak urus gitu ya. Aku mengurus undangan pun, tahu nggak komentar ayahku apa? Ngapain gitu? Ya, ngapain diurusin gitu, ngapain udah gitu. Jadi di tempatku itu justru budayanya adalah yang pernikahan, resepsi pernikahan gak ada urusannya dengan yang menikah, anak gitu. Dengan anak. Dan aku nggak punya konsep, nggak punya ide harus uangku gitu ya, harus mengeluarkan uang untuk sebuah pernikahan. Karena itu full ditanggung oleh orang tua, nggak cuma orang tua, tapi kayak keluarga pihak bapak, keluarga pihak ibu. Jadi sekeluarga besar dari kedua belah pihak itu, ayah dan ibu itu. Jadi satu pernikahan ini itu ditanggung oleh satu komunitas gitu.
Dan itu berlaku juga untuk pernikahan yang lainnya, itu juga yang dilakukan orang tuaku ketika sepupuku menikah gitu kan. Dia terlibat sangat besar, berkontribusi sangat banyak juga di pernikahan ponakannya. Itu yang terjadi gitu ya. Jadi di case itu, di pengalaman pribadiku sebenarnya agak-agak orang seheboh itu ya untuk urusan pernikahan gitu kan. Walaupun aku bisa memahami juga kalau misalnya sekarang itu kan nggak semua punya kultur yang begitu, itu kan nggak di semua tempat, itu pertama. Terus kedua, nggak semua orang punya orang tua yang kaya yang bisa nginiin itu gitu ya, yang bisa membuat acara yang besar gitu misalnya gitu ya. Nah gini, salah satu saudaraku ini uniknya gitu ya, salah satu sepupuku, dia kemudian sama sekali nggak mau menikah di kampung gitu ya, karena ingin membayar itu semuanya sendiri, acara dia sendiri, dan yang datang tuh teman-temannya dia gitu. Itu sebuah langkah yang sangat ekstrim, karena kebetulan sepupuku tinggal di Bandung, aku di Jogja, dia di Bandung gitu ya. Itu sangat aneh gitu loh buat keluarga besar kami ketika dia memutuskan menikahnya tuh di Bandung, dan keluarga kami yang harus datang ke Bandung gitu ya. Ya karena alasan itu tadi yang kamu bilang gitu kan, alasan yang kamu bilang, kita bikin acara yang gede, orang tua kita atau mertua minta acara segitu dengan dana segini gitu misalnya, yang kemudian yang datang itu orang-orang yang kita nggak kenal, sebagian besar itu adalah relasinya orang tua misalnya begitu ya. Ya mungkin opsinya temanku itu mungkin opsinya sepupuku itu mungkin salah satu yang bisa dipilih kalau kamu memang hanya ingin misalnya acara yang terbatas gitu, acara yang terbatas atau kemudian juga yang hanya orang-orang yang kamu kenal, ya silakan kamu bertanggung jawab dengan keinginan itu. Silakan kamu bikin acara sendiri dengan kemampuan danamu sendiri gitu kan, ya monggo untuk begitu. Tapi ku ceritain lagi nih, sepupuku itu tadi itu nggak selesai masalahnya sampai di situ gitu. Bagi dia mungkin udah cukup, itu selesai buat dia gitu, tapi nggak selesai buat keluarga besar gitu. Karena itu hal yang bukan saru sih, nggak pantas gitu loh, paham gak sih? Kayak pernikahan itu kan dimana kemudian pasanganmu itu akan mengenal keluarga besar ini juga. Bahkan kami punya tuntutan untuk kemudian sehabis menikah, hal pertama yang dilakukan itu bukan honeymoon. Tapi kamu harus berkunjung ke rumah saudara-saudara kandung kedua orang tuamu gitu. Karena kan beda ya, maksudnya ketemu ketika acara pernikahan itu kan salaman-salaman udah, maksudnya nggak ada momen untuk kemudian betul-betul mengenal gitu kan. Tapi ketika sudah menikah itu, misalnya saya sama suami nih datang ke rumah kakaknya ayah saya, di situ ngobrol gitu ya, sehingga kakaknya ayah saya, mak tua istilahnya, mengenal suami saya dengan baik gitu, dalam konteks bertamu di rumah gitu. Dan itu menghabiskan waktu sampai semingguan kali ya untuk begitu gitu. Iya kalau satu kota gitu. Kalau beda kota gitu misalnya ya. Syukur-syukur salamnya ada tempelnya ya. Betul. Ada salam tempel tuh. Gak mungkin ada salam tempel karena mereka sudah berkontribusi ketika acara pernikahan itu, resepsi itu gitu. Dan itu nggak bisa dibikin kecil juga gitu. Untuk orang-orang tertentu ya, itu sangat-sangat nggak bisa dibuat kecil gitu ya. Karena kadang-kadang jangankan hanya kenalan orang tua gitu ya. Keluarga sendiri aja tuh udah ramai banget gitu. Udah sangat banyak gitu ya. Jadi ya ada dinamika-dinamika. Kupikir orang tua tuh tetap harus dipertimbangkan. Sekalipun ada contoh seperti sepupuku yang berhasil nih membuat pernikahan ala dia dengan budget sesuai dengan kemampuan dia, dengan keinginan dia gitu kan. Tapi kan kita hidup ini tuh nggak hanya kita gitu. Nggak hanya kita kan, kita punya akar, kita punya orang tua, kita punya keluarga lainnya. Bagaimana juga nih mereka melihat itu. Nah makanya menurutku jalan tengah yang paling, aku belum pernah melihat cara pernikahan yang seperti itu. Tapi itu jalan tengah yang paling keren justru terjadi di pernikahannya Agus. Gitu. Karena aku datang kebetulan. Oh iya. Karena aku datang di nikahannya Agus gitu. Jadi Agus sama Kalis itu menikah normal, resepsi normal di Blora ya Gus ya. Ya kayak biasa gitu loh, kayak pernikahan pada umumnya yang itu keluarganya orang tua dan lain-lain. Kemudian ketika mereka kembali ke Jogja, mereka bikin acara sendiri. Yang itu malah nggak jadi kayak resepsi perkawinan, tapi justru reunian antar banyak teman gitu. Aku ingat banget nuansa itu tuh salah satu pernikahan salah satu pesta pernikahan yang paling berkesan selama aku menghadiri undangan pernikahan itu justru di pernikahannya Agus sama Kalis. Gitu. Nah ya kawan-kawan. Sampai dikit boleh nggak? Oh boleh banget. Aku justru ya ini seperti yang kayak kemarin kita bahas ya. Aku tuh salah satu orang yang justru sangat ingin menormalisasi pernikahan mewah. Jadi gini, saya jelaskan gitu.
kita itu kan dulu punya konsep nikah cuma di KUA gitu kan, salah satu tren yang paling agak bikin booming itu kan pernikahannya Suhai Salim kan. Oh iya, saya salah. Dia nikah, dia selebgram terkenal dan dia nikah cuma di KUA gitu. Tapi pada titik tertentu gini, saya merasa bahwa nikah itu kadang memang perlu mewah juga karena ada banyak alasan-alasan tertentu gitu. Jadi gini, kalau Anda memang miskin, Anda bukan orang yang berada dan Anda butuh nikah, menikahlah dengan sederhana gitu. Tapi kalau Anda kaya dan misalnya Anda bapak Anda orang yang punya jabatan dan sebagainya, Anda wajib, saya bahkan semi-semi mewajibkan tuh, menikahlah dengan mewah. Karena Anda bayangkan, bapakmu camat kok nikahi diam-diam sederhana, mesti dituduh meteng dhisik, Pak. Wah, ini bapak ini pejabat kok menikahnya. Nah, itu alasan pertama. Yang kedua gini, yang kedua itu pernikahan mewah itu adalah salah satu jalan untuk membuka jalur ekonomi bagi banyak pedagang gitu. Jadi karena Anda bayangkan kalau semua orang nikah sederhana, Pak, adilnya gak payu, Pak. Orang ono sing dangdut koplo gak ono sing payu, orjen tunggal gak ono sing payu, IO gak ono sing payu. Kalau semua orang menikah dengan sederhana dan hanya di KUA. Itu yang kedua. Yang ketiga lah, ini soal konsep menikah dan kemudian mengundang orang-orang yang sebenarnya kita nggak kenal. Jadi gini, dalam konsep orang Jawa gitu ya, ada konsep di mana orang-orang tua itu punya tujuan untuk ngumpul ke balung pisah. Ini yang mungkin anak muda kita nggak tahu tuh. Orang tua itu punya konsep ingin sekali ngumpul ke balung pisah, yaitu mengumpulkan saudara-saudara jauh. Yang mana dalam tradisi Jawa, orang-orang Jawa itu hanya mau datang di dua momen. Pertama saat anak bapakmu menikah, yang kedua saat bapakmu mati. Ya kan? Saudara-saudara Jawamu datang ke rumahmu saat apa? Kecuali lebaran. Hanya momen dua itu kan, saat ada pernikahan dan saat bapakmu meninggal gitu. Anak kalian supet gak kira teko, Pak. Saudara-saudara Jawa Anda tidak peduli dengan kuluk burung Anda gitu. Hanya momen itu, hanya saat momen pernikahan dan momen kematian gitu. Jadi banyak bapak itu bahkan sampai bahkan sampai rela mati asalkan kamu menikah, dirayakan dan keluarga besar itu datang. Boros dan tidak boros itu adalah soal kita paham value atau tidak gitu. Ya. Ngapain sih kita ngasih makan orang-orang yang mungkin kita nggak kenal? Loh, kalau soal itu Pak, kalau kita nggak paham value, naik haji itu juga boros Pak. Ngapain kita ngasih makan pemerintah Saudi Arabia Pak? Tapi kan kita tidak menganggap haji itu nggak boros. Karena kita paham value. Begitupun dengan pernikahan. Bapak ibu kita tuh mungkin bahkan rela mati demi bisa mengumpulkan keluarga-keluarga jauh agar mau datang ke rumah kita gitu. Salah satunya adalah melalui dulu saya juga orang yang sok-sokan idealis. Saya pengen wah nikah itu sederhana, hanya teman-teman dekat, tidak boleh ada orang lain dan lain sebagainya gitu. Karena kita punya beda konsep dengan orang tua gitu. Kita tuh ngirim undangan via WhatsApp oke-oke aja Pak. Orang tua kita Pak kalau nggak ngirim undangan langsung via utusan, wah malu Pak orang tua itu. Saya nggak tahu di sini terjadi atau enggak. Bapak saya itu kalau ngirim undangan nikahan saya Pak harus datang langsung ke orangnya Pak. Saya nganggap, wow boros wis ono WhatsApp kok bisa teko. Tapi bapak saya menganggap bahwa ulem-uleman itu bukan hal yang kemudian hanya bisa disampaikan via WhatsApp. Ulem-uleman itu harus lewat utusan, harus datang langsung. Itu di desa masih seperti itu gitu. Dan kadang itu nilai yang cukup penting. Itulah kenapa kadang misalnya gini lah. Bapak saya ngundang tetangga saudaranya, saudara, yalah saya ada tamu itu satu mbah gitu. Saya nggak kenal, tapi dia masih satu mbah sama saya. Memang bagi saya itu satu mbah, hubungan kami jauh. Tapi bagi bapak itu kan berarti hubungan satu bapak. Bukan satu mbah bagi saya. Bagi saya mungkin cuma satu buyut, tapi bagi bapak saya itu kan satu mbah. Jadi ada gap generasi gitu. Jadi saya selalu bilang bahwa ya kadang pernikahan menikah sederhana itu bagus gitu. Tapi kadang menikah mewah itu juga bagus juga gitu. Jadi ini tergantung uang. Kalau bapakmu pengen kamu menikah dengan mewah, dengan megah dan bapakmu dilalah punya duit, jangan dihalangi gitu. Dukung. Tapi aku capek. Dibayari kan? Dibayari, asal dibayari. Dengan syarat itu ya, ada uangnya gitu. Nek gak ono uang, kalau nggak ada duitnya, wah, prei, wani debat, Pak. Wani gelut terus Bapak Ibu, Pak. Orang bayari ya. Tapi kalau Bapak mau bayari, gitu. Bapak mau bayari gitu, aku siap. Aku siap untuk duduk di atas pelaminan dan pasang muka senyum dengan yang senyum yang imitasi itu selama berjam-jam itu untuk memuaskan Bapak. Karena saya tahu Bapak mungkin menantikan momen ini seumur hidup, Bapak kan rela mati untuk itu gitu. Jadi aku akan rela tuh. Aku saat di Blora aku gak kenal iki sopo. Wah, iki sopo. Nah, aku gak kenal Pak. Satu pun gak kenal. Tapi karena mertua saya itu modin kampung. Dia punya koneksi banyak gitu. Dia kalau sampai bapak mertua saya itu nggak ngundang, itu dia akan dipermalukan secara adat gitu. Dia akan sangat malu. Kok kowe wingi anakmu rabi kok aku gak diundang? Wah, itu akan sangat malu, Pak. Anda bayangkan Kaisang rabi ning KUA, Pak. Wah,
Bayangkan perasaan Luhut, Pak. Kok aku gak diundang? Ya? Bayangkan perasaan Sri Mulyani. Kok Presiden Rabi kok aku gak diundang gitu. Akan ada banyak konstelasi politik yang itu bergeser hanya gara-gara Kaisang nikah di KUA, Pak. Jadi kadang nikah secara mewah, pakai kereta kencana bagi pejabat, itu kadang penting. Itu menghidupkan ekonomi sekitar gitu. Menghidupkan catering, menghidupkan Adila jadi punya tanggapan dan lain sebagainya. Jangan sampai orkes dangdut itu hanya mengharapkan dan hanya mengandalkan supitan, Pak. Jangan sampai rezeki itu hanya datang dari burung, ya kan? Harus datang dari pelaminan juga. Jadi itu masukan yang mungkin bisa mengubah perspektif panjenengan yang pengen menikah hanya dengan sederhana, coba mulai pikirkan seperti itu. Siapa tahu kalau bapak Anda kaya dan bapak Anda pengen nikah dengan mewah, turuti, Pak. Nikah geden itu kadang bagus juga, gitu. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk perspektif menarik ya. Nah, oke kawan-kawan, sebelum kita lanjut ngobrol lagi, ini saya ada clue. Bagi kawan-kawan yang mau nanya atau cerita perjalanan kisah cintanya, nanti bakal dapat door prize tentunya ya. Dari buku-buku Sirkus Pernikahan dan Sebelum Harimu Bersamanya. Jadi saya tunggu, nanti saya buka ya. Nah, dan agak mengerikannya mengganggu stabilitas nasional ternyata. Cerita Pak Agus ini. Jauh loh dari nikah itu ternyata. Oke. Tapi kira-kira Mas Agus nih, soal uang tadi, itu kan salah satu yang penting tapi bukan yang terpenting. Nah kira-kira nih buat strategi supaya orang-orang yang mau nikah ini enggak stres karena uang. Strategi-strategi tadi yang sekiranya cukup menjadi life hack lah ya kali. Entah lewat relasi atau apa gitu. Itu gimana? Terus Agus. Kalau ini saya ikut pendapatnya Mas Putut. Jadi jawaban saya dari Mas Putut ya. Karena dulu saya sebelum menikah juga pengen nanya Mas Putut. Jadi kan tadi dikatakan Mbak Lia kan bilang saya bikin resepsi di Blora. Itu biaya ini bapak mertua saya tuh. Bapak mertua saya itu. Yang kemudian di Jogja saya bikin acara resepsi sendiri. Kami mengundang band rock 90-an kecil, kemudian pakai hiasan sedikit-dikit ala-ala gitu. Saya tuh habis 24 juta waktu itu bikin acara resepsi gitu. 5 juta ya? Oh enggak itu Pak, 24 juta Pak. Wah 5 juta mangannya segoyah Pak. Jadi saya bikin acara 24 juta itu, 24 juta gitu. Itu tabungan saya itu waktu itu cuma ada 13 juta, kemudian aku bingung golek duit sekarang di. Terus aku tanya ke Mas Putut tuh bilang gini, berapapun uang yang kamu punya, resepsi pernikahanmu tidak akan pernah bisa cukup dengan uang yang kamu punya. Karena gini, kata Mas Putut gini, ini kata Mas Putut ya, dan saya sangat mengamini. Kalau kamu punya uang 10 juta, kamu akan berharap resepsi pernikahan yang budgetnya 15 juta. Kalau kamu sudah punya 15 juta, kamu akan berharap pernikahan yang budgetnya 20 juta. Kalau kamu punya uang 20 juta, kamu akan berharap pernikahan dengan budget 30 juta dan itu akan terus gitu. Akan selalu ada penyesalan, wah aku kudu ning ngene, aku kudu ning ngene. Bahkan ada orang yang wis gleleng banget, wah misalnya iso apa jenenge? Ngundang band sangar gitu. Wah, ini bandnya sangar wis gleleng lah band. Tapi ketika Anda punya wah, jajan aku duit lu lebih banyak, aku pasti bisa ngundang Sheila on Seven gitu. Anda bisa ngundang Sheila on Seven, kemudian Anda pasti coba aku duit lebih oke, wah iso ngundang band luar negeri gitu. Siapa tahu itu semua terjadi gitu. Begitupun ketika saya akan menikah, aku tanya ke Mas Putut, Mas, aku cuma punya budget segini. Kira-kira karena waktu itu Mas Putut itu punya istrinya Mas Putut Mbak Diajeng itu, dia adalah salah satu ya sering jadi konsultan pernikahan buat teman-teman. Jadi dia itu punya koneksi catering yang murah. Saya tanya ke Mbak Ajeng, Mbak catering di daerah Jogja yang murah gini berapa ya yang cocok dengan budget saya gitu. Mas Putut bilang, kebetulan pas ada Mas Putut gitu. Nikah piro-piro duit murah bakal cukup. Biar caranya cukup, ya berapa uangmu, kamu harus cukup kayak itu kata Mas Putut gitu. Dan kebetulan waktu itu karena uang saya cuma 13 dan dilalah, aku kemudian bersiasat, wah aku kan sering nulis soal kalis gitu. Akhirnya tulisan soal kalis itu kemudian tak kumpulkan, tak jadikan buku, tak tawarkan ke Mas Putut. Mas Putut, buku ini kira-kira payu ra ya nek. Akhirnya sama Mas Putut ditawarkan ke Siramedia, jadilah buku Sebuah Seni untuk Membawa Kasih gitu. Royaltinya dibayar di depan gitu. Dan kemudian tabungan semua tak kuras dan sebagainya, akhirnya terkumpullah 24 juta dan kemudian saya bikin resepsi yang pokoknya 24 juta itu cukup nggak cukup gitu. Karena berapapun uang yang saya punya itulah batas kamu bikin resepsi gitu. Jangan sok aneh-aneh gitu. Jadi saya itu dulu sampai semua itu ya jasa catering, jasa MUA dan wedding pokoknya semua tidak boleh lebih dari ini gitu. 24 juta gitu. Dan ternyata itu pada akhirnya cukup gitu. Jadi saya pikir kalau panjenengan misalnya sebelum pasti seminggu Anda cuma punya 10 juta, ya udah
mentokkanlah budget Anda di angka 10 juta. Mbuh piye carane, Pak? Gitu. Mbuh piye carane? Kalau memang Anda merasa 10 juta itu enggak cukup, ya udah jangan nikah saat itu. Gitu. Menikahlah tahun depan gitu. Memang Anda akan berjuang lebih keras untuk menahan syahwat Anda gitu. Tetapi at least Anda punya waktu untuk berjuang mengumpulkan uang dulu gitu. Jadi saya pikir pernikahan itu ya adalah soal momentum gitu. Anda punya uang seberapa, ya udah menikahlah dengan uang yang hanya segini. Tapi kalau Anda punya wedding dream yang butuh budget, ya Anda harus mengorbankan waktu yang lebih banyak untuk menabung lagi. Jadi ya wes berapapun budget Anda, itulah yang harus Anda jadikan patokan gitu. Itu kata Mas Budi dan saya mengamininya itu. Dan kata Mas Agus, tahan syahwat Anda kalau uang Anda belum cukup ya. Nah, kita coba lempar ke Mbak Lia. Jadi saya tuh sempat baca dalam bukunya itu, katanya menikah itu minimal tuh usia 25 tahun. Ada sebuah penelitian kayak gitu. Nah, kira-kira nih, kalau kata Habib Jafar juga bilang menikahlah di waktu yang tepat, bukan karena waktunya gitu. Nah, coba kalau Mbak Lia gimana soal penelitian usia 25 tahun tadi? Soal 25 tahun itu sebenarnya bukan penelitian, bukan secara langsung usia ideal untuk menikah, sebenarnya bukan gitu. Tapi pemahaman terakhir secara neuroscience gitu ya, pengetahuan tentang otak, perkembangan ilmu pengetahuan tentang otak, itu menyatakan bahwa otak manusia itu baru berkembang sempurna di pertengahan 20-an. Dia nggak bilang angka 25 sebenarnya gitu. Jadi anggap aja pertengahan 20-an itu adalah 24, 25, 26 gitu. Tapi kalau misalnya dibagi dua kan ya 25 ya sebenarnya. Di usia 25 gitu. Tapi itu pun sebenarnya begini, apakah itu berlaku secara universal, itu juga masih jadi pertanyaan. Gitu. Apakah itu berlaku di Indonesia nih, usia 25 tuh udah matang sempurna otaknya gitu ya. Itu juga masih pertanyaan. Dan bahkan ada informasi terbaru juga laki-laki berbeda waktu kematangannya dibanding perempuan. Justru terjadi di akhir usia 20-an gitu. Ya di usia 29, usia 30 itu yang menjelaskan kenapa usia 25 masih main Mobile Legend, lupa waktu dan lain-lain itu. Mungkin seperti itu. Itu yang menyebabkan, jadi otak depan, otak yang sempurna itu maksudnya, kan ini kepala kita nih gitu ya. Otak yang sempurna, matang sempurna itu maksudnya seluruh bagian dari kepala ini tuh matang sempurna. Karena ternyata otak kita itu tidak matang, bukan yang kayak kita baru lahir terus langsung jadi gitu. Otaknya itu enggak seperti itu, tapi dia berkembang pelan-pelan dari yang paling belakang sampai ke paling depan. Kamu juga mungkin pernah belajar itu ya. Jadi dari belakang dulu, terus pelan-pelan dari tahun ke tahun, lalu kemudian yang terakhir tuh yang paling sini persis di belakang kening kita gitu ya. Dan tiap bagian otak itu kan ada fungsinya masing-masing, ada tanggung jawabnya sendiri-sendiri gitu kan. Yang paling belakang itu yang paling primitif. Gitu. Oke, gimana tuh primitif? Yang paling belakang tuh paling primitif artinya emosi kita gitu. Yang terkait dengan emosi kita, jadi reaksi-reaksi, respon-respon otomatis kita ketika menyelamatkan diri, dikejar anjing terus lari gitu-gitu. Itu yang gitu-gitu, yang bukan fungsi tinggi lah istilahnya executive function gitu ya, bukan yang seperti itu. Nah makin dia ke depan, nah persis yang di depan ini yang disebut dengan prefrontal cortex itu, di situ kemudian fungsi pertimbangan, fungsi menimbang sebab akibat, fungsi memori gitu ya, fungsi kemudian meregulasi emosi, semua yang dibutuhkan oleh orang dewasa yang bertanggung jawab tuh prefrontal cortex kita gitu. Dan prefrontal cortex itu baru matang sempurna di pertengahan 20-an menurut ini yang terbaru, walaupun itu kemudian ada banyak ini juga ya, ada banyak diskusi juga masih terus berkembang juga gitu. Makanya karena pernikahan itu membutuhkan banyak perencanaan, akan membuat kalian mengalami banyak drama gitu ya. Akan ada clash secara interpersonal dan intrapersonal gitu ya. Akan sangat sulit ketika kamu menikah dalam keadaan prefrontal cortex itu belum matang gitu. Misalnya prefrontal cortex itu kan salah satunya regulasi emosinya gitu. Kalau kamu menikah di usia 16 tahun, 17 tahun di saat prefrontal cortexmu belum matang, artinya kamu belum cukup punya kemampuan yang baik untuk meregulasi emosi, kamu bertengkar dengan pasanganmu gitu ya. Itu akan jadi seperti apa akhirnya? Makanya sarannya, rekomendasinya adalah tunggu otakmu matang sempurna dulu baru kamu menikah. Gitu. Oke. Otak ya yang penting kawan-kawan, otak. Dan soalnya pertengkaran tadi, kalau emosinya belum bagus minimal Anda jago humor. Itu yang saya baca dari kisah Mas Agus dan Mbak Kalis ya. Itu humor itu penting banget, itu saya yakin kalau Mas Agus gak jago ngelawak, mereka berantem terus kayaknya. Nah, kira-kira Mas Agus nih, sepenting apa sih humor dalam berpacaran, berpasangan, bernikah gitu?
Sebenarnya humor itu lebih ke apa ya, bumbu-bumbu dalam pernikahan gitu. Karena gini, menikah itu kan sesuatu di mana segala hal itu sangat berbeda gitu. Laki ini ada yang sudah menikah banyak kan ini kan? Kalian akan menemukan banyak perbedaan yang kadang itu tidak bisa ditolerir. Bener-bener. Ini contoh lah, beberapa kali saya bilang ke teman-teman gitu. Kalis itu sangat suka masak sayur, saya sangat tidak doyan sayur. Suatu saat Kalis itu pernah masak bayam dan dia bilang, "Mas, aku sudah masak bayam, tolong dimakan," gitu. Aku tuh nggak doyan bayam gitu. Jadi ketika itu saya makan itu, bayam itu kemudian muntah. Saya muntahkan gitu. Wow, Kalis nangis itu. Dia merasa dia terhina karena dia sudah masak bayam dan ternyata bayam saya muntah. Jadi saya bilang ke Kalis, ini adalah respon tubuh dan itu tidak bisa diotak-atik, tidak bisa diganggu-gugat gitu. Cinta, ternyata kekuatan cinta tidak bisa membuat saya jadi doyan bayam gitu. Jadi ya itu hal yang sudah tidak bisa diotak-atik dan ya kamu harus memaklumi itu gitu. Sama kayak saya dan Kalis itu pisah ranjang. Jadi saya itu kalau tidur itu di kamar sendiri, Kalis di kamar sendiri. Karena kami punya perbedaan suhu AC gitu. Saya tidak kuat tidur dengan pakai AC, Kalis kalau tidur sekarang harus pakai AC. Dan ya sekali lagi, kekuatan cinta tidak membuat kulit saya jadi lebih badak untuk kuat untuk menahan AC gitu. Jadi saya dan Kalis itu tidur bareng itu cuma kalau kami butuh sesuatu gitu. Dan itu hal yang tidak bisa diubah gitu. Nah, itu akan sangat berbeda gitu. Bahkan ini soal hobi lah, hobi sekecil apapun bagi kita mungkin sepele tapi bagi pasangan kita mungkin itu akan menjadi hal yang sangat serius gitu. Saya itu pernah ya dimarahi Kalis gara-gara dia itu punya melati air itu saya potong karena akarnya dan daunnya sudah tidak rapi dan kemudian saya potong. Oh, Kalis marah besar gitu. Dan saya juga jadi ikut marah karena dia marahnya bilang gini, "Kamu itu kenapa melati itu kamu potong padahal itu bisa menyumbangkan oksigen yang banyak gitu. Kamu itu penjahat iklim ya, gila. Hanya gara-gara melati air saya dituduh penjahat iklim, Pak." Kan saya marah banget kan. Ini kan cuma masalah melati air ya. Kecuali kalau yang saya potong pohon trembesi itu masuk akal kan. Itu cuma melati air, Pak, yang memang itu saya potong. Ternyata bagi Kalis itu tanaman itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi dia gitu. Begitupun soal ini mungkin jadi guyonan di banyak orang. Kebiasaan saya nonton bola gitu. Mungkin orang-orang mengguyonkan, ada Yura United, gara-gara dan lain sebagainya gitu. Kebiasaan saya nonton MU dan lain sebagainya. Mungkin bagi saya itu adalah hal yang sepele. Saya itu punya teman, itu bener-bener. Mereka itu padu gara-gara si cowok itu nonton bola dan bener-bener sampai pagi dan kemudian tidak nganter anak. Jadi hobi itu mungkin bagi banyak lelaki atau mungkin sebaliknya itu sederhana. Tetapi bagi pasangan kita itu hal yang sangat serius gitu. Anda baca berita tuh, ada di Bantul atau apa, di data di KUA itu ada perceraian terjadi itu 20 atau 40 itu gara-gara si cowok suka bermain burung dara. Jadi nggabur dorong ini ngantek lali waktu, balini jarang, akhirnya digugat cerai. Jadi bayangkan, hobi bermain dara itu bisa menjadi bisa jadi masalah perceraian. Nah, jadi masalah-masalah kecil, masalah-masalah yang mungkin kita anggap kecil itu bisa jadi besar ketika itu tidak ditangani gitu. Makanya itu dia akan selalu butuh hal-hal sederhana yang kemudian bisa sedikit merekatkan gitu. Humor menjadi cara yang saya pakai. Karena gini, orang kalau marah tapi nek wis dikek tebak-tebakan lucu, kadang dia akan bagaimanapun dia pasang wajah nesu tapi dia akan gengsi sendiri dan dia akan tertawa gitu. Apalagi Kalis kan selera humornya sangat jelek, Pak. Jadi saya lontari jok-jok yang sangat tidak bermutu aja dia bisa ketawa gitu. Cemilan yang bisa berhitung, cemilan 10-11. Ayam paling besar, ayam cemesta. Wah, dia wajahnya. Jadi kadang humor menjadi mekanisme pertahanan bagi banyak pasangan gitu. Ya semua pasangan punya mekanisme humornya masing-masing. Karena sekali lagi ya pernikahan itu adalah ya seni berkompromi dan lain sebagainya. Dulu saya saat kenalan sama Kalis itu saya merasa wah dia adalah perempuan yang sangat melankolis. Dia suka mendengarkan Noah dan lagu Adele gitu. Saat nikah Pak, India kabeh Pak. Lagunya India. Saya sampai hafal tuh lagu Polisi Surat itu ya asal. Saya nggak pernah mendengarkan India, tapi saya dulu merasa kalau saya sama Kalis nikah itu kami akan sok-sokan seperti pasangan bangsawan abad 18, kami berdansa di ruang tengah mendengarkan lagu-lagu klasik. Oh itu tidak terjadi karena dia suka lagu India. Dan kesukaan lagu India itu dia tutup-tutupi saat kami masih pacaran. Hanya dia tampakkan setelah dia menikah. Jadi bener-bener saya itu tertipu lahir batin, Pak. Walaupun dia juga mungkin jauh lebih tertipu lahir batin. Tetapi at least menikah itu kan seni saling menipu dan kemudian memaklumi penipuan itu. Gitu.
Jadi saya pikir dan humor menjadi salah satu mekanisme pertahanan saya untuk menjaga kelas-kelas kecil itu untuk ya kalau masalah kecil masalah kecil itu kadang masih bisa diselesaikan dengan humor lah. Kadang karena kenapa? Karena di banyak pernikahan itu kadang keretakan rumah tangga itu terjadi bukan karena masalah besar, tapi karena masalah kecil, tapi terjadi berulang kali dan tidak segera ditangani gitu. Masalah memang cuma kecil, tetapi dibiarkan berlarut-larut dan itu akan menjadi masalah besar. Nah itulah humor dalam rumah tangga saya menjadi salah satu mekanisme pertahanan diri agar masalah kecil hilang, kecil hilang. Jadi saya bisa meredam masalah-masalah kecil itu untuk tidak tumbuh menjadi masalah besar. Kalau masalah besar ya saya harus jaluk ngapura, atau nangis-nangis dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau masalah yang kecil ya cukup dikasih humor aja dia sudah. Ya itulah untungnya punya pasangan dengan selera humor yang sangat tipis gitu. Untungnya itu gitu. Oke kawan-kawan, kayak kita langsung aja ke sesi pertanyaan nih. Oh boleh. Dua dulu. Boleh mas, nih saya kasih mic-nya. Ini ceritanya lagi jomblo atau lagi punya pacar ya? Atau mau nikah? Lagi jomblo sih mas. Iya. Selamat sore Mas Agus dan Mbak Lia. Perkenalkan saya Aziz, saya adalah seorang mahasiswa semester tua yang gak hanya jenuh menghadapi lika-liku akademik dan segala dinamikanya, tapi juga jenuh menghadapi sakitnya romansa dan segala luka yang ia bawa. Nah, kalau kita ngomongin soal nikah itu kan jauh sekali ya rasanya untuk saya yang masih mahasiswa semester tua ini harus pacaran dulu. Nah, sebagai seorang pria jomblo yang gak ngerti jodohnya siapa, pacaran itu kan gak semudah itu juga, harus ada calonnya. Kalau pakai istilahnya Mas Agus harus ada targetnya gitu tadi. Nah, di sini kemudian timbul permasalahan menurut saya itu pasangan seperti apa yang harus kita pilih. Kenapa jadi permasalahan? Apakah rasa suka atau sayang aja gak cukup? Ya karena menurut saya dan berdasarkan pengalaman pribadi, kalau udah sayang itu kadang itu kita kalau udah bucin bakal jadi bodoh gak ketulungan. Atau istilahnya jadi bulol. Nah di sini menurut Mas Agus dan Mbak Lia sendiri ada gak sih alasan rasional selain rasa suka, sayang dan tertarik yang bisa menjustifikasi bahwa si dia ini adalah memang benar-benar sosok yang layak buat diperjuangkan, bahwa dia adalah sosok yang memang layak buat diperjuangkan segenap jiwa, raga, dana, waktu dan usia. Terima kasih. Boleh langsung jawab yang jomblo ini kasihan. Ini Pak, saya itu kan memang abangan gitu ya, sholat kadang masih sering telat. Tetapi kalau dalam soal jodoh saya itu sangat memperhatikan pendapat para kiai gitu. Dua pendapat kiai yang saya kutip, ada saya tulis juga kalau nggak salah di buku ini. Pertama dari Pak Yai Idris Marzuki, dia bilang kalau memang sudah sayang nggak usah sholat istiqoroh, langsung lamar. Itu karena Pak Idris. Karena sholat istiqoroh itu kan sholat bagi orang-orang yang masih ragu kan. Kalau kamu nggak ragu ya ngapain sholat istiqoroh gitu. Jadi itu alasan pertama. Yang kedua, ini dari Pak Kurosiap, ini saya tulis juga. Kata Pak Kurosiap ini, jodoh kita itu adalah orang yang saat kita berusaha untuk memperjuangkannya, Allah memberikan kemudahan kepada kita. Dan kalaupun ternyata ada banyak rintangan, Allah memberikan kekuatan pada kita untuk kita bisa melewati rintangan itu. Itu alasan yang spiritual ya, kedua dan spiritual. Dan saya menemukan itu dua-duanya pada sosok Khalis gitu. Jadi gini, saya itu kan cuma lulusan SMA, secara pendidikan sangat rendah, ilmu agama sangat kurang gitu. Mertua saya itu modin itu kayak kiai kampung yang biasa ndongan dan sebagainya gitu. Saya dulu pernah nanya ke Khalis apa kriteria mantu idaman bamu? Harus bisa Yasin tahlil. Wah itu kan kriteria yang sangat jauh dari saya gitu. Tapi ternyata Khalis kan dulu sudah pernah punya pacar sebelumnya yang dibawa ke rumah juga. Jadi sebelumnya gitu. Jadi sama ini nggak jadi, sama ini entah kenapa ada ketidakcocokan atau apa gitu, entah keluarganya atau apapun gitu. Akhirnya ambang batas dari bapak mertua itu turun. Di momen itulah saya masuk Pak. Saya masuk ketika ambang batas itu menjadi sangat turun. Iya, thresholdnya turun. Iya, ini persis saya Gibran, saya masuk ketika ambang batas pencalonan itu ada gitu ya. Kira-kira kayak gitulah. Saya gitu, saya masuk untuk bisa masuk dalam arena melamar itu saat ambang batasnya turun. Jadi ketika saya diminta untuk nelpon sama bapak mertuanya bilang, Mas Agus niki putrine kula niku seneng kali jenengan dan berharap serius gitu. Nggih kula berharap panjenengan nggih serius juga gitu. Enggak, kula badhe tanglet jenengan niku Al-Fatihah saged mboten? Oh saged Pak. Siapa yang enggak bisa Al-Fatihah? Jadi ambang batas saya itu dari Yasin tahlil turun ke Al-Fatihah Pak. Dan saya masuk di situ. Saya merasa ini pertolongan Allah, Pak. Dan disitulah saya merasa ini jodoh saya. Saya ngikut tuh Pak Kurosiap
Wah itu cocok. Pendapatnya Pak Idris Marzuki, Pak Yai Idris Marzuki masuk, argumennya Pak Kurosyap masuk. Wah cocok. Setelah spiritual saya dapat. Nah yang kedua, cara yang kedua ini agak strategik gitu ya. Tapi masih agak pakai pendapatnya Pak Kurosyap. Kata Pak Kurosyap gini, ada satu cara untuk mendidik anakmu bahkan sebelum anakmu lahir. Caranya gimana? Pilihlah ibu yang cerdas untuk anakmu. Wah saya melihat Kalis, kita pinter kayaknya. Walaupun dia tidak cerdas dalam memilih suami itu urusan lain. Tapi ketika saya lihat Kalis itu kan punya potensi yang tinggi gitu. Dalam artian dia punya pemikiran yang kritis yang lumayan baik gitu. Dia punya potensi bergiat di isu-isu yang memang itu strategis gitu. Dia punya potensi untuk menjadi seorang penulis yang dia bergiat di isu yang tidak banyak orang masuk ke dalamnya gitu. Isu feminisme, Islam, anak muda, milenial. Kita jarang sekali melihat perempuan yang bisa masuk ke situ gitu. Feminisme mungkin banyak, ada Bu Nur Rofiah dan lain sebagainya, Mbak Alisa Wahid masuk. Tapi kalau milenial kan nggak bisa tuh. Kalis masuk di situ gitu. Dia berpotensi untuk menafkahi saya gitu. Alih-alih sebaliknya gitu. Dan dulu penghasilan Kalis itu kan lebih kecil daripada saya gitu. Lebih kecil, wong dia itu saya ongkosi Pak. Dia ngekos pertama kali di daerah Watu Gede sini, kontrakan saya yang bayari, karpet saya yang belikan gitu. Dan itu terbukti balik modal saat menikah, kursi dia yang beli, sofa dia yang beli, TV dia yang beli. Jadi alasan ekonomi masuk, ya kan? Alasan perasaan jelas masuk, ya kan? Alasan spiritual masuk. Alasan apa lagi yang harus saya tunggu? Lamar. Itu yang kemudian saya pastikan. Saya kemudian langsung melamar Kalis karena nyaris semua faktor-faktor itu masuk di situ gitu. Jadi saya secara spiritual sangat memperhitungkan, tapi juga secara strategi saya memperhitungkan juga. Jadi kalau panjenengan bingung apa strategi ya, cara menentukan bahwa dia memang pilihan gitu, ya bisa pakai cara itu. Ya, pertama adalah Anda yakin nggak? Kalau Anda yakin, Anda merasa dimudahkan atau merasa dikuatkan saat akan memperjuangkan nggak? Kemudian secara secara ekonomi dan kecerdasan intelektual masuk apa enggak gitu? Karena bagaimanapun ya rumah tangga itu harus bertumbuh gitu. Jadi Anda tidak harus punya pasangan yang cerdas, enggak harus loh ya. Tetapi punya potensi untuk cerdas dan punya potensi untuk mau belajar gitu. Saya itu sama ke anak saya dulu kalau minta apa doa untuk anak saya itu tidak pernah berdoa agar anak saya cerdas. Saya selalu berdoa agar anak saya tidak lelah untuk belajar. Karena cerdas itu urusan Gusti Allah. Tapi kalau mau belajar dan tidak, itu bisa menjadi urusan kita gitu. Kita bisa memberikan dia buku-buku yang baik, kita bisa mengajar dia dan lain sebagainya gitu. Jadi faktor-faktor seperti itu yang mungkin bisa panjenengan, apalagi saya melihat jenengan dan saya kelihatannya sama-sama abangan gitu. Kelihatannya sholat kita juga enggak teratur-teratur amat gitu. Bisa lah hal-hal seperti itu bisa dengan gitu Mas. Itu mungkin Mbak Lia punya yang lain. Boleh lanjut. Sama Mas siapa tadi? Aziz. Oh iya Mas Aziz, oke. Mas Aziz, tadi kan yang membingungkan Mas Aziz kan gini ya. Apakah kita bisa cukup mengandalkan perasaan kita aja atau ada kriteria lain yang lebih rasional gitu untuk kita memutuskan kita tuh mau sama dia mau enggak, mau sama dia atau enggak gitu ya. Gini Mas, perasaan ya cinta, kasih sayang dan lain-lain gitu ya. Itu kan sesuatu yang alamiah ya. Gitu. Dan itu bisa tumbuh bisa terberi atau perasaan itu bisa muncul pada seseorang yang enggak mesti mungkin nggak mesti mungkin dia sesuai sama kriteria kita gitu misalnya gitu. Tapi terima aja dulu itu gitu. Nggak usah buru-buru ngekat, wah aku nggak rasional nanti aku jadi goblok dan lain-lain. Misalnya seperti itu ya. Tapi perasaan yang begitu, perasaan kecenderungan emosi pada seseorang itu perlu diterima dulu gitu. Nah kemudian yang teman-teman harus pahami, ketika misalnya perasaan itu udah diterima, perkara itu mau dilanjutkan menjadi sebuah relasi atau enggak, itu kan tergantung ke kita ya. Gitu, tergantung observasi kita nih terhadap orang ini. Kita oke nggak hubungan ini, perasaan yang seperti ini oke nggak untuk disampaikan dan kemudian dilanjutkan jadi sebuah hubungan, kan itu yang jadi pertanyaannya gitu ya. Anggaplah kemudian kamu memutuskan, ya aku mau mengungkapkan perasaanku dan aku mau terlibat pada sebuah hubungan dengan dia, anggap itu pilihannya gitu. Tapi sebelum itu pikirkan juga perasaan yang menggebu-gebu yang kamu rasakan pada saat ini gitu ya, yang kamu anggap bisa membuatmu jadi bodoh itu secara alami juga kemudian mendatar sekitar waktu 2-3 tahun, ya beberapa semester lah gitu. Kalau anak kuliah tuh nggak sampai lulus S1 gitu, ibaratnya
dia mulai mendatar. Karena otak kita itu dia akan selalu membawa perasaan kita, emosi kita tuh selalu ke titik netralnya gitu. Ada nggak orang yang sedih itu setahun full sedih? Kecuali depresi. Kalau depresi mungkin untuk seperti itu, tapi kan itu kondisi abnormal gitu. Tapi kondisi normal, otak itu akan selalu membawa ke titik netral. Misalnya ini titik netralnya ya. Misalnya di bawah sini sedih, di atas sini happy gitu misalnya. Kita tuh nggak bisa tuh mempertahankan, kita happy karena sesuatu, kita nggak bisa mempertahankan perasaan happy ini. Dia pasti akan turun ke sini, ke titik netral ini gitu. Pun misalnya ketika ada kejadian sedih gitu ya, ketika ada sesuatu yang sedih, dia juga akan kemudian ada variabel waktu yang kemudian menaikkan lagi nih ke titik netral ini. Pun demikian dengan perasaan cinta, kasih sayang dan lain-lain yang awalnya dirasa, kamu merasa dia adalah orang yang paling kamu cintai, gak akan ada gantinya dan pokoknya aku harus menikah dengan dia, misalnya begitu ya. Ketika kamu beneran menikah, kamu akan menyadari bahwa pasanganmu tuh biasa-biasa aja. Perasaanmu tuh juga kebawa ke biasa-biasa aja gitu kan. Nah di titik itu yang perlu kamu pertimbangkan adalah apakah orang ini akhirnya yang jadi masalah titik beratnya itu bukan orangnya, tapi relasi yang ingin kamu tuju gitu. Kalau misalnya kamu bilang kamu semester tua, kamu belum punya pacar, kalau misalnya ini konteksnya hanya sekadar berlatih punya hubungan, ya kan nggak masalah dengan siapa aja. Ya kan, misalnya latihan punya hubungan maksudnya. Sepakat. Ya. Jomblo tuh orang sombong soalnya yang jomblo tuh. Serba bisa sendiri, sok-sokan. Misalnya tujuannya adalah untuk pengen ada ini nih, pengen punya pacar gitu ya, partner gitu misalnya ya. Ya udah terserah lah siapa aja gitu. Tapi kalau misalnya yang kamu tuju FWB-an juga kayaknya ya terserah lah ya gitu ya. Tapi kalau misalnya yang dituju adalah pernikahan, kamu harus sadar bahwa pernikahan itu panjang gitu. Usiamu akan bertambah, usia dia bertambah, lingkungan kita akan berbeda gitu ya. Kamu usia 25 tahun tentu beda dengan 35, usia 45 dan lain-lain gitu ya. Ketika keputusannya misalnya adalah menikah, itu kemudian pertimbangannya di situ kemudian menjadi banyak gitu ya. Menjadi banyak. Tapi sebelum kita bicara tentang layak nggak dia diperjuangkan, misalnya konteksnya menikah nih gitu. Layak nggak dia untuk diperjuangkan, layak nggak dia kita lamar dan lain misalnya gitu. Hal pertama yang harus kamu pertanyakan adalah kamu sendiri layak nggak untuk terlibat dalam lembaga pernikahan itu. Karena ada banyak prasyarat gitu untuk membuat pernikahan ini tuh bisa smooth. Bukan smooth, nggak ada pernikahan yang smooth sih sebenarnya. Nggak ada pernikahan yang smooth, tapi maksudnya at least dia sustain lah gitu. Pernikahan yang bertahan gitu misalnya ya. Ada dua lah setidaknya, kupikir ya ada dua setidaknya yang kemudian perlu dipersiapkan. Pertama persiapan intrapersonal terkait dengan dirimu sendiri. Dan kedua tuh persiapan interpersonal gitu. Karena menikah itu membuat kita menghadapi diri kita sendiri dan menghadapi lingkungan sekitar kita gitu. Nggak cuma tentang pasangan kita nih, keluarga dia gitu kan, orang tua dia, ipar-ipar kita, lalu kemudian keluarga besar dia gitu. Itu jadi sangat kompleks. Nggak usah ngomong keluarga, bahkan ketika kita menikah, tuntutan masyarakat ke kita tuh juga semakin tinggi gitu. Ada di sini yang masih tinggal yang asli Jogja ada? Yang tinggal di perkampungan Jogja ada nggak? Masa anak kosan semua sih? Gak ada ya? Gini, aku kan tinggal di Sendangadi, desa Sendangadi cuma dekat dari sini. Di situ dia punya kultur setiap lebaran, setiap Ramadan, itu setiap rumah itu tuh diminta takjilan untuk masjid gitu kan. Jadi ada daftarnya gitu loh, bergilir nanti rumah ini, keluarga ini, biasanya seperti itu. Ketika kalian menikah, tuntutan begitu tuh akan ada gitu. Kalian siap nggak jadi orang yang akan nyiapin takjilan di masjid gitu? Siap nggak diundang rapat RT gitu? Ya hal-hal kayak gitu loh. Maksudnya artinya relasi dengan masyarakat tuh juga, kontribusi terhadap masyarakat tuh juga akhirnya dituntut gitu kan. Jadi pernikahan itu sebenarnya nggak cuma tentang diri kita sendiri, kita dengan pasangan, kita dengan keluarga, tapi kontribusimu terhadap masyarakat seperti apa gitu. Ini melebar ya, itu nanti di penutup aja. Tapi intinya yang ingin ku sampaikan itu tergantung targetmu apa. Kalau cuma pacaran-pacaran doang ya nggak usah terlalu panjang lah mikirnya gitu kan. Suka sama siapa ya udah tembak aja gitu. Tapi kalau misalnya ini ya tujuanmu adalah untuk ke arah menikah, ya kayaknya kamu baca Sebelum Harimu Bersamanya dulu. Masuk Pak Gao. Yang kedua tadi siapa? Ada yang mau nanya? Oke, boleh silakan. Maju ke depan. Selamat sore Mas Agus, Mbak Lia. Perkenalkan nama saya Mufida, saya tinggal di Nggodean, Sleman.
Belum lama itu kan berseliweran ya teman-teman, influencer, dia bukan orang terbelakang, bukan dari terpelosok juga, dia influencer. Kita juga tahu belum berumur 20 tahun, tapi dia udah menikah. Nah itu hal yang mungkin bisa kita Mbak Lia, Mas Agus bahas di sini juga apa enggak, gimana tanggapannya kayak gitu. Sedangkan tadi Mbak Lia bilang kalau umur di 20 tahun ke bawah itu ya agak berisiko seperti itu. Nah itu gimana, itu menjangkit, nanti takut kita kan menjangkit anak-anak muda sekarang jadi panutan gitu lah. Betul. Minta tanggapannya seperti itu. Terima Oke. kasih. Terima kasih Mbak Mufida. Izin jawab duluan ya aku ya. Oke. Sebenarnya gini, ini baru viral kayaknya Kalis bereaksi ya kayaknya ke isu yang ini. Diskusan. Berapa? 16-17 tahun gitu ya. Tadi saya sampaikan tentang perkembangan otak, tapi sebenarnya masalahnya itu sebenarnya nggak cuma di situ. Kenapa kok kemudian orang tua yang mengizinkan anaknya menikah, bahkan mendorong anaknya untuk menikah tuh bagian dari kekerasan terhadap anak gitu ya, bagian dari eksploitasi anak. Karena begini, saya tuh pernah ikut kelasnya Pak Hasto yang sekarang nyalon itu gitu ya, di kota Jogja gitu ya. Saya pernah ikut kelasnya dia gitu kan. Dia tuh pernah menyampaikan, kan dia dokter kandungan ya. Dia tuh pernah menyampaikan, jadi ketika seseorang perempuan menikah, bukan menikahnya tapi melakukan hubungan seksual. Jadi resikonya sama aja dengan yang menikah, dengan yang kemudian memutuskan melakukan hubungan seksual di bawah usia 20 tahun, 18 ke bawah gitu misalnya ya. Secara satu dia akan punya risiko terhadap kanker serviks, kanker leher rahim, itu pertama gitu ya. Terus yang kedua tulangnya perempuan itu tuh belum matang gitu. Nah ketika dia hamil, misalnya dia hamil, itu tuh belum yang sempurna tulang tuh, tapi udah kemudian hamil itu kan membuat janin itu kan konsumsi apa sih kalau tulang apa? Aku bolos kayak ini. Biopsikologimu gimana? Oke. Kalau ibu hamil itu kan sering sakit gigi, berarti apa tuh yang disedot? Kalsium, betul. Kok aku lupa ya. Jadi kan ketika kita hamil, janin itu kan sangat menyedot kalsium ibunya gitu. Nah ketika itu terjadi, kehamilan itu terjadi di usia belasan tahun, itu akan memperbesar kemungkinan perempuan yang hamil di usia belasan tahun itu kemudian akan mengalami osteoporosis di masa depan. Jadi isunya tuh sebenarnya nggak cuma isu masalah otak dan lain-lain, jadi kompleks gitu isunya. Ada isu kesehatan yang jelas-jelas membuat kesehatan fisik gitu ya, yang jelas-jelas membuat si perempuan muda ini terancam, ya ancaman kanker serviks, ancaman osteoporosis gitu ya. Ancaman kemudian apakah dia sudah betul-betul siap untuk full bertanggung jawab terhadap anaknya. Melahirkan anak tuh melelahkan teman-teman. Bukan melahirkan ya, bukan berarti punya anak tuh nggak menyenangkan buatku ya. Aku punya anak 1 BTW ada di belakang. Tapi ini loh, hal-hal sesimpel kamu mandi dengan tenang gitu ya. Itu bisa sesuatu yang cepat-cepat aja gitu. Bukan karena kemudian apa-apa ya, bukan karena alasan apa-apa, tapi nggak tahu kenapa setelah kita menjadi ibu, perempuan itu menjadi ibu, pikirannya tuh selalu ke anak gitu. Even hanya meninggalkan rumah beberapa meter gitu, cuma 1 jam 2 jam tuh jadi masalah gitu. Ingatnya tuh ke anak, jadi kayak dia aman nggak ya, dia gimana ya tuh nanti kalau ditinggal dia nangis nggak ya, simbahnya cukup tenang nggak ya menjaganya gitu-gitu. Pikiran-pikiran kayak gitu tuh banyak. Nah bayangkan kalau itu terjadi di anak usia sekolah gitu misalnya. Gitu kan, dan kesempatan pendidikan juga gitu kan. Ada banyak masalahnya lah. Jadi nggak cuma secara sosial bermasalah, secara kesehatan fisik bermasalah, secara kesehatan mental juga pasti akan bermasalah gitu ya. Nah, cuma anak yang kemudian menikah di usia belasan tahun itu kita nggak bisa bicara tentang dianya gitu. Kita nggak bisa nyalahin dia malah dia yang dibully, itu sebenarnya nggak bisa. Yang jadi masalah tuh orang dewasa di sekitarnya. Nggak usah pernikahan tentang anak yang belasan tahun itu tadi, di buku Sebelum Harimu Bersamanya, saya justru juga menggugat orang tua gitu loh. Orang tua di mana mereka kemudian mendorong kita untuk menikah gitu ya. Entah itu berdasarkan usia, berdasarkan apalah pertimbangan mereka gitu ya. Tanpa kemudian betul-betul memastikan kita tuh siap atau enggak sebenarnya. Jadi seringkali yang saya rasakan, yang saya lihat, at least pengalaman saya sendiri gitu ya. Seolah-olah tuh
mendorong menikah tuh kadang-kadang untuk melepas tanggung jawab mereka sebagai orang tua gitu. Jadi bukan tentang menyiapkan generasi nih gitu ya, bukan menyiapkan generasi kamu harus oke dulu, menantang anak sendiri. Kamu punya modal apa untuk menjalani kehidupan pernikahan? Bukan begitunya, tapi lebih ke kemudian pokoknya nikah aja dulu gitu. Nikah aja dulu seolah begitu, habis itu pikir belakangan. Soalnya kan gitu. Gak usah yang belasan tahun, anak-anak 20-an tahun yang dibegitukan oleh orang tuanya aja saya kritik gitu. Jadi sebenarnya sebelum harimu bersamanya kan banyak nih orang yang nanya, Mbak buku itu tuh cocok gak sih sama orang yang sudah lama menikah misalnya begitu. Bahkan saya bilang itu juga cocok dibaca oleh ibu-ibu punya anak remaja atau anak 20-an biar mereka punya perspektif gitu. Seperti apa akan melepas anak tuh menikah gitu. Seperti itu kira-kira. Tambahan ini serius ya, kalau tambahan lucu di Mas Agus. Ya tepuk tangan dulu dong untuk keduanya. Saya juga tambahin tapi mungkin tidak lucu ya. Biar agak intelektual gitu. Biar jadi kayak dulu. Jadi gini, saya sebenarnya agak tidak apa ya. Jadi ketika ada orang ada banyak tokoh publik kemudian melazimkan pernikahan yang di usia yang sangat muda, yang dikhawatirkan kan sebenarnya orang-orang akan mengikuti itu dan menganggap oh itu mereka baik-baik saja kok gitu. Nah, saya pikir itu yang kemudian terjadi di banyak masyarakat kita itu ya karena ya survivorship bias itu gitu. Kita selalu bilang wah mbiyen mbah-mbahku rabi umur 14, 16 ya urip gitu. Nyatanya aku lahir gitu. Tapi orang tidak tahu bahwa zaman dulu tuh angka harapan hidup sangat rendah gitu. Kalau kita paham sekarang itu angka harapan hidup masyarakat Indonesia itu kalau nggak salah sampai di angka 70. Dulu itu hanya 50 tahun yang lalu itu bahkan bisa cuma 50 tahun atau bahkan 40 tahun. Jadi angka harapan kita itu naik sangat pesat hanya dalam waktu beberapa tahun karena ya teknologi, kesehatan dan lain sebagainya gitu. Jadi ada hal yang kemudian kita tidak bisa menyamakan orang-orang zaman dulu dan zaman sekarang gitu. Banyak loh orang-orang zaman dulu yang kemudian nikah muda dan kemudian mati, kena gangguan mental dan kemudian sakit-sakitan itu ya banyak gitu. Tapi kita selalu melihat orang-orang yang survive aja gitu. Nah, ketika ada anak nikah sangat tadi kan Mbak Lia sudah menjelaskan soal fisik, emosional dan lain sebagainya gitu. Saya pikir lagi-lagi karena saya agak tertarik dengan masalah ekonomi ya gitu. Jadi ya ini tentu saja lagi-lagi ke masalah ekonomi gitu. Karena gini orang oke lah ada selebgram influencer umur segitu nikah ya dengan selebgram Pak setiap hari dapat endorsan gitu. Uang dapat banyak. Tapi kalau orang lain kan wah yang dia aja bisa nikah kok masa aku enggak gitu. Ketika ditanya tujuannya untuk menghindari zina, makanya kemudian nikah muda. Saya pikir itu enggak terlalu pas juga. Karena sekali lagi ya menikah itu akan selalu butuh banyak modal, salah satunya modal ekonomi gitu. Dan ketika ada anak yang masih sangat muda, belum punya kecakapan bisnis yang bagus, belum punya mental yang kuat untuk menghadapi gejolak keuangan yang sangat gawat, dan kemudian dia menikah, ya kalau bapak ibunya ora suka ya dia akan sangat terlunta-lunta gitu. Kalau cuma ada yang terlunta-lunta itu masih mending lah. Kalau anaknya ikut terlunta-lunta itu kan kasihan juga. Anda bayangkan umur 16 tahun, 16, 17, itu kan angka-angka usia-usia di mana seharusnya dia masih lagi seneng-senengnya dolan gitu. Ada alasan tertentu kenapa undang-undang pernikahan itu kan selalu naik terus tuh angka batasnya. Dulu itu kalau nggak salah perempuan itu 16 tahun minimal, kemudian yang cowok 17 tahun. Sekarang kalau nggak salah itu cewek itu 19 tahun, yang lelaki itu 21 atau malah sama gitu. Tapi itu akan selalu diperjuangkan terus-menerus agar ya tidak terus stagnan di angka itu gitu ya, nanti akan ada batasnya lah gitu. Tapi kenapa kemudian ada usaha untuk meningkatkan ambang batas dari tadinya 16 ke 19 ya, itu kan usaha panjang para ahli dari ahli agama, ahli kesehatan reproduksi dan lain sebagainya ya, karena alasan-alasan itu gitu. Jangan anggap kemudian wah memang ahli ngono, kata orang-orang selalu menganggap ini kasuistik tertentu gitu. Ya selebgram itu memang kasuistik karena dilalah bapak nih sugih dan lain sebagainya. Kalaupun secara fisik dia bisa survive dalam artian memang dilalah perawaani pancen cocok, itu belum tentu juga terjadi di banyak orang yang lain gitu. Dulu tuh saya selalu bercita-cita menikah umur 25 ben koyo Kanjeng Nabi itu. Dulu cita-cita, tapi setelah saya pikir-pikir, jangan dulu 25 itu aku belum punya kemampuan yang bagus untuk cari uang dan lain sebagainya. Bahkan umur 25 ketika saya punya mental, saya merasa mental saya bagus waktu itu saat itu. Bahkan untuk berjualan saja saya masih malu gitu. Anak muda, cak enom, sangat sedikit sekali anak muda yang bahkan berani berjualan itu sangat sedikit sekali. Mereka bahkan belum punya mental berwirausaha. Wirausaha itu kan kadang muncul saat mereka terpaksa. Anak muda itu belum mengalami banyak keterpaksaan hidup gitu. Dan padahal pernikahan itu adalah keterpaksaan yang paling tinggi gitu. Kalau kata Mas Irfan Afifi itu,
Pernikahan adalah pintu keluar dari satu keterbelengguan menuju pintu masuk keterbelengguan yang lain. Itu kata Mas Iran Afi dan saya sepakat gitu. Karena ya pernikahan itu membuat kita hidup kita menjadi sangat terbatas gitu. Dan anak muda yang masih sangat ya usia belasan itu ya jangan sampai masuk ke dalam keterbatasan yang akan membuat dia sangat stres, sangat tertekan gitu. Ya saya pikir ya Anda jangan mengikuti orang-orang yang kemudian mewajarkan orang nikah muda. Kalau bisa ya lawan semampu Anda, selemah-lemahnya aman, minimal batin bahwa itu hal yang nggak benar gitu. Oke, kawan-kawan, biar saya juga punya pertanyaan serius untuk menutup acara ini, closing statement. Ini yang saya tunda dari tadi. Dalam satu kalimat, berikan apa itu makna pernikahan dalam satu kalimat. Biar agak serius ya kawan-kawan, biar teringat juga. Pernikahan adalah penderitaan dan kebahagiaan yang bercampur menjadi satu. Ahui. Dari Mbak Lia. Aku nggak bisa pendek ya menjawab itu, gimana ya? Boleh agak 2 Boleh kalimat ya Mas mungkin. Budi ya. Nggak gini, makna pernikahan bagi masing-masing orang tuh bisa jadi sangat berbeda gitu kan. Tapi aku pengen upgrade, sekarang tuh orang seolah takut pernikahan, kalau ada ketakutan terhadap pernikahan, sikap negatif terhadap pernikahan itu karena circumstances kita menunjukkan betapa pernikahan itu menyeramkan, sampai ada orang yang menjadikan media sosial tidak hanya sebagai komunikasi tapi juga sebagai bukti kekerasan yang terjadi gitu kan. Dan itu ngeri banget gitu, membuat orang lain cenderung kemudian menjadi takut terhadap pernikahan gitu ya. Seolah-olah membuat orang lain takut, seolah-olah pernikahan yang standar tuh menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk dicapai. Benar gak? Jadi kayak banyak yang takut menikah, bahkan pernikahan biasa-biasa aja mereka kayak susah banget mencapai itu gitu kan. Please, bagiku sendiri pernikahan itu adalah dimana pernikahan gini, ketika kalian menikah, kalian menjadi institusi terkecil dari sebuah masyarakat gitu. Jadi bagaimana masyarakat ini baik atau enggak, sehat atau enggak, itu tergantung pada bagaimana kalian mengelola pernikahan dan mengelola keluarga kalian gitu. Jadi masyarakat ini bagus, kalau keluarga banyak keluarga itu jadi bagus juga gitu. Di sini ada nggak yang masih melihat, masih mengikuti berita tentang Palestina? Masih ya? Masih pada ngikutin ya? Apa perasaan yang muncul di kalian ketika melihat semua berita-berita itu? Dan terakhir sebelum saya ke sini, itu udah last momennya Jabalia Camp lah mungkin gitu. Paling banyak orang menyatakan tuh hopeless gitu. Paling banyak orang menyatakan perasaannya tuh hopeless dengan situasi itu gitu. Dan teman-teman bisa nggak melihat ada hubungannya kita untuk belajar menjalani pernikahan yang baik, mendidik keluarga yang baik, ada hubungannya dengan kasus di Palestina itu, ada hubungannya dengan hopelessnya kita itu. Suatu saat nanti 2045 atau kapanpun, yang kita tujukan Indonesia emas itu kan, itu nggak sekedar untuk kita, nggak sekedar Indonesia jadi apalah yang menguntungkan untuk Indonesia, nggak sekedar itu. Tapi bagaimana kita kemudian sekarang membangun relasi yang baik, melahirkan anak-anak, menumbuhkan anak-anak di lingkungan yang kondusif sehingga keluarga itu berkualitas, anak-anak berkualitas, sehingga negara kita pada suatu ketika bisa menjadi negara yang cukup kuat, punya pengaruh bahkan untuk mengintervensi hal-hal yang gak baik yang terjadi di dunia ini. Jadi jangan minimal banget, kalian jangan takut menikah karena hal yang gimana nanti kalau misalnya selingkuh, bercerai dan lain, itu cetek banget gitu. Kalian harus berpikir yang lebih tinggi lagi bahwa keluarga itu awal dari kebaikan seluruh dunia gitu. Kontribusi kalian tuh ke seluruh dunia ini gitu. Gimana caranya kita menumbuhkan hal-hal yang kemudian kita jadi sebagai negara, sebagai bangsa menjadi kuat, bisa mengintervensi, ya paling tinggi nanti ya rahmatan lil alamin lah. Jadi membawa kebaikan untuk semua. Saya pikir itu makna dari pernikahan, Mas. Oke, tepuk tangan sekali lagi kawan-kawan. Menikah untuk membangun peradaban. Jadi sekian dari kami. Kurang lebihnya ya itu salahkan Israel ya. Jadi menikah untuk membangun peradaban, kurang lebihnya lagi ya, ini jadi agak grogi ya. Jadi semoga ini menjadi tontonan dan tuntunan untuk masa depan kita semua. Tasainu, semoga mencerdaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.